Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Rahmati Faiza selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Sina Purnamawira, NPM 101101010. Ingin mempresentasikan tugas saya tentang politik negatif beragama di dalam Indonesia. Sebelum masuk dalam materi, saya akan membahas tentang beragama terlebih dahulu. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, manusia sungguh kami telah kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui. Selanjutnya ada keberagaman di dalam Indonesia ada banyak, mulai dari keberagaman suku, keberagaman ras, keberagaman budaya, dan keberagaman agama sendiri bisa memperkaya khasana kehidupan yang ada di Indonesia, tapi juga menjadi ancaman bagi kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Dapat beberapa manfaat dari keberagaman tersebut, diantaranya menjadi identitas sebuah negara di mata dunia, bisa memperkaya kebudayaan nasional, dapat menumbuhkan rasa nasionalisme pada masyarakatnya, dan saling menghargai satu sama lain antar umat. Selain dari beberapa manfaat dari keberagaman tersebut, juga ada beberapa sisi negatif dari keberagaman, yaitu sering terjadinya kesenjangan sosial antar umat beragama dan terjadinya hambatan pergaulan karena perbedaan yang ada. Sehingga untuk menghindari terjadinya pergesekan dan konflik terutama antar umat beragama, maka kita bisa menghindari dengan beberapa cara, yaitu menghindari sifat egois, dapat lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat orang lain, dan bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang ada di masyarakat. Seiring berjalannya waktu, konflik keagamaan sering terjadi di Indonesia disebabkan oleh adanya persaingan antar kelompok beragama untuk memperoleh dukungan umat dan tidak berlandaskan sikap toleransi terhadap perbedaan yang ada. Berdasarkan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8, yaitu wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencian terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan Allah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan di dalam hadis riwayat Ad-Darqutni juga tertulis, samakan antara manusia di hadapanmu, majelismu, dan dihukummu, sehingga orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu, dan orang mulia tidak mengharapkan kecuranganmu. Di dalam sejarah Islam juga tercatat tentang para sahabat Rasulullah yang menerapkan hukum secara adil pada musuhnya sekalipun. Kisah ini terdapat pada saat terjadi perselisihan hukum antara seorang Yahudi dengan Ali bin Abi Thalib, dan kemenangan diberikan kepada seorang Yahudi tersebut dikarenakan Ali bin Abi Thalib gagal menghadirkan saksi dalam pengakuannya. Sebagai umat Islam, memang kita meyakini bahwa agama Islam merupakan agama yang paling benar, namun tidak lantas membuat kita melecehkan dan memandang rendah terhadap agama lain. Dan kita bisa berlaku adil untuk setiap orang, merupakan hal yang dianjurkan dalam Islam. Untuk mewujudkan masyarakat yang saling berdampingan dengan sikap toleransi, diperlukan moderasi dalam beragama. Moderasi dalam beragama sendiri ialah sesuatu yang berjalan seiring dan tidak saling menentang antara kearifan lokal dan agama, serta dapat menerima keberagaman yang ada. Moderasi beragama perlu dikembangkan sebagai komitmen umat semua kalangan masyarakat agar bisa saling menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apapun suku, budaya, agama, etnis, dan pilihan politiknya, kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain, sehingga mengurangi terjadinya konflik antar suku masyarakat. Salah satu kunci dari keberhasilan moderasi beragama adalah pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural itu sendiri ialah suatu pengakuan terhadap realitas yang ada dalam kehidupan bermasyarakat secara ekonomi, sosial, kultur, politik, dan kompleks, serta pendidikan yang mampu memberikan nilai keberagaman dengan cara saling menghormati dan menghargai atas adanya perbedaan dari manapun latar belakangnya. Pendidikan multikultural sendiri bisa dilakukan dengan pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal.
Berikut ada beberapa aspek utama di dalam Islam yang diterapkan dalam pendidikan multikultural sendiri, yaitu yang pertama adalah tauhid, sebuah konsep yang merealisasikan konsep keesaan terhadap Tuhan di dalam kehidupan. Yang kedua ada ummah, yaitu sebuah konsep hidup saling berdampingan satu sama lain dan saling terikat hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat dan bangsa. Yang ketiga ada rahmah, yaitu salah satu konsep yang mewujudkan sifat manusia saling menyayangi, saling mengasihi, serta peduli terhadap sesama makhluk Allah. Dan yang keempat, ada musawah, yaitu takwa yang memandang semua manusia mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan Allah, kecuali untuk amalan dan dosa. Dan terakhir, ada nilai-nilai yang dapat terwujud dengan adanya keberagaman. Yang pertama, terjadinya persaudaraan dan solidaritas antar umat beragama. Yang kedua, terdapat nilai-nilai kekeluargaan antar sesama. Yang ketiga, terdapat penghormatan pada tata susila. Yang keempat, selalu merasa cukup dan bersyukur dalam kehidupannya. Yang kelima, berbagi dan bisa mengontrol kekuasaan. Dan yang terakhir, memiliki cara berpikir yang lebih terbuka. Kesimpulannya adalah pentingnya pendidikan multikultural dalam moderasi beragama agar setiap insan manusia bisa menjadi manusia yang lebih baik dalam bersikap, agar bisa menjadi manusia yang bisa memanusiakan juga.